para asatiz, para hujjaj, para perhatian sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Sabtu ini di Masjid Miftahul Jannah dalam kajian kita tafsir Al-Qurtubi Ayatul Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita telah selesai membahas ayat 236 dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-237. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mentalak istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya atau menggaulinya, wa qad faradtum lahunna faridah, dan sudah kalian tetapkan besaran mas kawinnya untuk mereka. Fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa yang telah kalian tetapkan menjadi milik sang istri yang diceraikan, dan setengahnya lagi kembali ke suami. Illa ayyafuna, kecuali sang istri membebaskan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya berada akad nikah yang membebaskan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, kamu membebaskan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansal fadla bainakum, dan jangan kamu melupakan kelebihan yang ada di antara kalian. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu terjemahannya. Adapun tafsirannya sebagai berikut. Jadi temanya ayat ini masih lanjutan ayat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dinikahi, diceraikan, tapi belum disentuh dan belum ditetapkan mas kawinnya. Dinikahi lalu diceraikan sebelum disentuh atau digauli dan belum ditetapkan mas kawin. Nah, ini hukumnya wanita ini berhak mendapatkan yang disebut dengan mut'ah. Ya. Sesuatu pemberian yang tujuannya untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan. Jadi bukan mas kawin, mut'ah. Nah, sekarang diceraikan, belum digauli, tapi sudah ditetapkan mas kawinnya. Ini bedanya kalau yang sebelumnya belum ditetapkan mas kawinnya, ini ditetapkan. Misalkan ketika akan sebutkan dengan mas kawin 100, berarti sudah ditetapkan, sebutkan dalam hal. Baik mas kawinnya sudah diserahkan ataupun belum, yang pasti sudah ditetapkan saat akad atau mungkin sebelum akad. Yang pasti sudah ditetapkan, ini mas kawinnya 100 sudah misalkan. Nah, dalam kasus seperti ini ya, hukumnya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ulama ya setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama dari Imam Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan ayat ini menjelaskan bahwasanya bagi wanita yang ditalak sebelum disentuh dan sudah ditetapkan mas kawinnya, berarti nggak mendapatkan mut'ah, hanya mendapatkan setengah dari mas kawin. Adapun mut'ah buat yang belum ditetapkan mas kawinnya, itu ayat yang sebelumnya. Ya.
Pendapat kedua mengatakan ya, wanita yang ditalak apapun kondisinya tetap berhak mendapatkan mut'ah. Berarti kalau dalam contoh kasus ini dapatnya 2 kali, dapat setengah dari mas kawin, juga dapat mut'ah. Berdasarkan ayat Al-Quran, walil mutalaqati mata'un bil ma'ruf. Ya, seperti itu. Nah, itu secara umum ada 2 pendapat, sehingga kesimpulannya yang sudah pasti disepakati adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum disentuh atau digauli, tapi sudah ditetapkan mas kawinnya, maka wanita ini berhak mendapatkan setengah dari mas kawin yang sudah ditetapkan. Ya, berdasarkan ayat ini, itu kalimat fanisfu ma faradtum ay fal wajib nisfu ma faradtum minal mahari. Fanisfu lizauji wal nisfu lil mar'ati bil ijma'. Jadi yang wajib adalah setengah dari yang sudah ditetapkan, setengahnya untuk suami dan setengahnya untuk istri yang diceraikan. Ini ulama sepakat. Jadi tadi kalau sepakat disebutkan dalam akad dengan mas kawin 100 gram emas, ya kan? Disebutkan di dalam akad. Nah, maka di sini setengah dari 100 menjadi hak suami, setengah dari 100 menjadi hak istri. Ya, begitu. Nah, kalau seandainya mas kawinnya belum diserahkan, ya berarti suami wajib menyerahkan setengahnya. Jadi yang wajib diserahkan setengahnya, enggak semuanya kalau belum diserahkan. Nah, kalau sudah diserahkan, ya berarti istri wajib mengembalikan setengahnya. Ya, wajib mengembalikan setengahnya. Ya, begitu. Karena kalimatnya fanisfu ma faradtum ay al-wajib nisfu ma faradtum, nisfu lizauji wa nisfu lil mar'ah. Ya. Jadi yang wajib adalah setengahnya untuk suami, setengahnya untuk istri. Nah, ini memberikan argumentasi yang lebih kuat bahwasanya memang dalam pernikahan itu ada 2 perkara. Kata nikah mengandung 2 unsur. Yang pertama akad, yang kedua jima. Itu mana nikah. Sehingga dalam nikah itu ada 2 perkara. Pertama akadnya, seperti yang kita saksikan. Yang kedua jima. Berarti kalau baru akad belum jima, berarti nikahnya baru setengah. Nggak usah setengah. Makanya mas kawinnya setengah. Sama seperti yang pernah kita katakan, kalau terjadi perceraian, talak 1 atau 2, maka yang putus yang mana? Yang putus baru jimanya aja. Tapi apa? Nggak boleh menggauli. Tapi akadnya masih ada, makanya statusnya masih istri. Jadi kalau seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya talak 1 atau talak 2, selama masih masa iddah, berarti perempuan ini statusnya masih istri. Cuma suaminya nggak boleh nyentuh sebelum rujuk, gitu. Nggak boleh nyentuh sebelum rujuk. Jadi rujuk bukan nikah baru. Kenapa? Karena akadnya masih ada, belum putus. Nah, begitu masa iddahnya habis, kalau sang suami tidak merujuk, baru putus dua-duanya. Kalau dia mau balik lagi, maka harus nikah dari awal. Itu untuk talak 1 dan 2. Nah, adapun talak 3, begitu ditalak, putus dua-duanya. Gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, nikah itu mengandung 2 unsur, akad dan jima. Berarti kalau akad saja sudah, jimanya belum, nah berarti baru setengah. Makanya mas kawinnya setengah.
Bisa setengahnya. Nah, dengan kata lain, setengah menjadi hak istri, setengah menjadi hak suami. Ya kan? Nah, sekarang kalau seandainya mas kawinnya sudah diserahkan kepada istri, idza asdaqaha tsumma talaqa qabla dukhul wa nama sadaq fi yadiha. Seandainya mas kawinnya sudah diberikan kepada istri semuanya, ya, lalu dia menceraikannya sebelum menggaulinya, kemudian mas kawin tersebut bertambah nilainya. Misalkan mas kawinnya kambing beranak, nambah berarti kan? Itu namanya nama bertambah. Ya. Kan mungkin aja antara akad nikah dengan talaknya cukup jauh jaraknya. Berarti nama bertambah. Ya. Maka dikatakan, ya, panama uhama lahuma jami'an wa nuqsanuhu bainahuma wa tawabu alaihima jami'an. Maka nilai tambahnya tadi menjadi hak pada berdua, dibagi dua juga. Ya, nilai tambahnya milik berdua. Ya. Begitu juga kalau nilai berkurang, ya tetap dibagi dua yang tersisa. Dibagi dua tersisa. Misalkan mas kawinnya uang, ya kan, 50 juta. Kemudian uangnya dibeli barang. Ternyata barangnya turun nilainya atau harganya. Ya kan? Ini suami nggak bisa nuntut setengah dari 50 juta. Tapi setengah dari barang tersebut, walaupun nilainya berkurang. Kenapa? Karena istri ketika dia membelikan barang dari uang mas kawin, itu statusnya sudah milik dia. Berarti sah yang dilakukan, nggak boleh bilang nggak sah. Nggak bilang itu kan salah kamu, nggak salah. Nggak salah. Katakanlah begini, zaman sekarang ada istilah saham ya. Mas kawin beli saham, misalkan ya, dibeli saham. Rugi, sahamnya turun. Beli saham 50 juta, sekarang anjlok tinggal 30 juta. Ya, 30 juta. Nah kan suami punya hak setengahnya tuh. Maka setengahnya dari 30 juta, bukan dari 50 juta. Dan suami nggak boleh bilang, itu kan salah kamu, kenapa dibelanjain, kenapa dibeli saham. Karena apa yang dilakukan oleh sang istri, yaitu menggunakan uang mas kawin tadi untuk membeli saham, itu sah, karena udah miliknya. Karena akad nikahnya sah. Begitu ya. Sama tadi kalau seandainya sahamnya untung, nambah dari 50 jadi 80 misalkan. Bagi juga 8, dari bagi 2 dari 8, dari 80 bukan dari 50. Paham ya? Kenapa? Karena itu hak berdua. Mana? Ya kalau yang kedua sama ngatur. Ya dijual, jadi duit. Mau dipotong, sembelih, silakan bagi dua kan dagingnya. Ya kan? Begitu ya. Ya. Jadi pokoknya hak milik berdua. Begitu. Dan itu yang benar. Ini ingat Bapak ya. Jadi kalau emang hak orang di tangan kita, ya hak dia tetap. Kalau bertambah, ya tetap hak dia. Kenapa? Karena hasil tambahan tersebut berasal dari harta non milik orang lain. Kan ada ceritanya nih. Ya, seorang ngutang. Ya, yang ngutangin pergi.
lama mau dibalikin bingung. Ini gimana balikinnya nih, akhirnya sama yang utang ya, utangnya kambing, dirawat kambingnya, dirawat kambing. Lama baru datang lagi tuh orang mau nagih hutang. Mana kambing saya? Kamu jangan bercanda, kambing cuma satu gitu. Ya, itu kambing kamu itu semua. Kan kambing saya cuma satu. Ya beranak pinak. Ya itu punya kamu semua. Amanah banget ya, nggak ada cerita begitu. Saya baca cerita. Ya kan, amanah banget ya. Kami punya orang dirawat, ya kan, beranak pinak. Ya karena beranak pinaknya dari kambing punya orang, jadi amanah ya punya orang kasih walaupun beranak pinak. Itu amanah ya, kalau sekarang nggak ada kali beranaknya amanah kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya, ya, jika harta tadi karena berdasarkan ayat Al-Quran memang menjadi milik berdua, maka jika bertambah nilainya, jadi milik berdua juga tambahannya. Sebaliknya kalau berkurang nilainya, ya berkurangnya juga berdua juga. Jangan giliran untung minta, ya kan? Nah itu untung sahamnya, sini bagi untungnya kan berdua. Giliran rugi nggak mau, nah, jangan boleh seperti itu. Ya. Sampai jelas ya. Nah itu kalau diceraikan, ya. Maka setengah menjadi hak istri, setengah menjadi hak suami. Lain hanya kalau meninggal dunia. Laki-laki pada mandakala bi zaujatihi tsumma mada'na wa qasama laha anil hadza likalma zalikal musama kamilan wa alaihi. Nah kalau seandainya wanita setelah dinikahi, digauli, kemudian suaminya meninggal dan mas kawinnya sudah ditetapkan, maka seluruh mas kawin menjadi hak istri. Kenapa? Karena sudah digauli. Nah sekarang ini permasalahan adalah firrajuli yakhlu bil mar'ati wa lam yujami'ha hatta farqah. Sang suami dan istrinya masuk kamar berdua. Masuk kamar berdua, kunci pintu. Tapi nggak jima. Lalu suaminya meninggal. Sebelum sempat menggauli istri. Jadi katakan hatta faraqaha. Oh, maaf saya ulang lagi, bukan meninggal, diceraikan, pisah ya. Faraqaha bukan mata. Kalau pertama tadi mata ya. Hatta faraqaha kemudian pisah. Bukan mati, maaf saya ulang lagi, bukan mati. Ya. Jadi sudah masuk ke kamar berdua, kunci pintu, nggak ada yang lihat dan seterusnya. Tapi belum digauli, lalu mereka pisah. Jadi pisah. Ini mas kawinnya gimana nih? Apakah mas kawinnya penuh menjadi hak istri atau setengah doang? Kan tadi ayat mengatakan kalau belum menggaulinya berarti setengahnya balik. Ini belum digaulin, cuma masuk kamar doang. Nah di sini kata ulama beda pendapat. Ya. Hanafi mengatakan ya, mas kawinnya menjadi hak istri semua. Kenapa? Karena udah masuk kamar. Dalam artian mereka udah berduaan, kita nggak tahu ngapain. Kalau seandainya ngaku gini gitu, ya kita nggak tahu dia mau ngapain kagak. Ya, kita nggak tahu. Kalau kata Syafi'i enggak, selama belum disentuh, belum digauli, belum jima, walaupun sudah masuk kamar berdua, ya tetap setengahnya doang. Setengahnya
Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Belum kamu sentuh, belum kamu tahu. Jadi kesimpulannya, kalau Syafi'i melihat faktanya yang terjadi memang belum dikawin. Berdasarkan pengakuan mereka tentu, karena nggak tahu kan, ya kan. Tapi kalau Hanafi melihatnya apa? Kita nggak bisa percaya kalau mereka, ya, belum bergaul di malam hari ataupun siang hari, karena masuk kamar berduaan, gak ada yang ganggu, kan kita nggak tahu. Nggak tahu, ya kan? Jadi Hanafi ngeliat zahirnya udah masuk kamar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi kalau Syafi'i enggak. Nah, di sini kalau menurut saya sepertinya pendapat Syafi'i lebih kuat. Kenapa? Karena pembuktiannya nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Sudah gaul atau belum? Walaupun nggak kelihatan. Nggak mungkin dong kelihatan kan di kamar. Misalkan, ya kalau seandainya digaulin, ya mesti mandi dong buat sholat. Nah, kan ketahuan kan? Gitu ya. Ketahuan pas mandi kan. Ya. Kalau seandainya apa namanya digaul tapi nggak mandi, ya nggak mungkin dong. Mandi nggak sholat. Gitu ya. Artinya pembuktiannya nggak terus untuk memastikan mereka gaul atau enggak, lihat aja dah. Kan biasanya gitu, kalau yang malam pertama jadi rumah pulang, tahu anda kalau sebenarnya mandi, ya kan, tahuan kalau sebenarnya mandi kan, ngumpet mandinya jadi kelihatan. Kan biasanya gitu ceritanya kan begitu ya. Ya kan? Kalau malam pertama di rumah mertua begitu ya, bapak malam pertama mertua ya. Gitu. Kalau saya alhamdulillah enggak, ya kan, udah dia punya kontrakan sendiri, ya. Jadi aman, ya, nggak ada yang tahu urusan kedua, gitu. Ya. Kalau yang malam pertamanya masih, ya, di rumah mertua, nah, bingung udah ya. Sebaiknya siapin dulu kontrakan ya. Sebelum malam pertama siapin kontrakan dulu, sewa dah kontrakan dapat, nah, baru dah ya tentukan kapan nikahnya. Oke. Nah, adapun meninggal dunia, baik sudah digauli ataupun belum digauli, itu tetap hukumnya mas kawin menjadi haknya semua. Kalau meninggal dunia ya, mau digauli kah atau belum, tetap mas kawin menjadi hak penuh sang istri dan termasuk berhak mendapatkan warisan. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini walaupun belum jima, itu kan bukan karena mereka nggak mau, tapi karena Allah yang mewafatkan. Begitu ya. Maka hukumnya dianggap sudah dukhul, sudah jima. Ya. Kan mungkin nih, ya, udah akan nikah, udah dikasih mas kawinnya, meninggal salah satunya. Kan mungkin kan karena satu hal, karena satu hal. Udah sempat malam pertama meninggal, kan mungkin kan. Nah, itu jika yang meninggal suami, ya berarti istrinya berhak mendapatkan mas kawin penuh, ya, yang sudah disebutkan dalam akad, juga termasuk berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena statusnya istri yang sah, walaupun belum di, gitu ya. Mudah jelas ya, walaupun di. Nah, kalau yang meninggal istri sama, suami yang sah juga berarti berhak mendapatkan warisan dari harta yang, ya, dimiliki oleh sang istri. Nah, mas kawinnya gitu juga, bukan ketika dibayar juga kepada istri, jadi sebagai warisan nanti, sebagai warisan. Jadi kalau mas kawinnya belum dikasih nih, ya kan, tetap wajib dikasih ke siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Ya lihat aja ahli warisnya siapa. Mungkin ada ayahnya
ada ibunya, ya kan? Kalau anak tentu mungkin punya anak, kalau memang dia janda misalkan, nanti ada anaknya kan gitu ya. Oke, nah termasuk dia sebagai suami, kecuali meninggalnya dua-duanya bareng, kan mungkin juga ya, habis akad nikah, resepsi, jalan dah ke hotel, ya kan, buat malam pertama, kecelakaan meninggal dua-duanya bareng. Nah kan mungkin juga kan, iya. Nah kalau meninggal dua-duanya bareng, tetap mas kawin menjadi hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, namun tidak saling mewariskan. Istri nggak menjadi ahli waris suami, suami nggak menjadi ahli waris istri, masing-masing ahli warisnya ya mungkin yang ada ayah ibunya, ya, atau kerabat yang dekat, mungkin kalau udah punya anak sebelum menikah dengan yang sekarang ya, atau mungkin punya saudara kandung dan seterusnya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak ya. Baik, kita lanjutkan. Illa ayafuna aw yaqul ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali tadi kan dikatakan, jadi kalau seandainya mas kawinnya sudah ditetapkan 100 misalkan, lalu diceraikan sebelum digauli, berarti kan setengahnya menjadi hak suami, setengahnya menjadi hak istri. Kecuali suami yaku, apa yaku, melepas haknya, itu apa? Ya udah, kata yang perempuan, udah balikin semuanya, saya nggak perlu, mungkin kan? Udah, berarti balikin semuanya. Berarti sang suami halal nerimanya, karena emang dikasih, bukan halal ya. Kalau emang istrinya lepas, kata sang istri, udahlah balikinnya semuanya, nggak apa-apa. Itu juga nggak jadi, cuma nikah doang, cuma akad doang, nah kan gitu ya. Mungkin tidak merasakan kerugian kecuali cuma status hukum doang, ya kan? Udah balikin semua, balikin. Boleh, ya kan? Jika demikian, berarti sang suami sah dan halal menerima yang dikembalikan oleh istrinya. Illa yakuna, ya. Maka dikatakan yakuna ayat tukna, dia meninggalkan atau mengembalikan ya mas kawin yang sudah diberikan tadi. Ya. Nah ayat ini berarti mempertegas bahwasanya mas kawin itu milik istri, karena di sini domirnya dinisbatkan kepada istri, yakuna, sang istri yang melepaskan haknya. Ya, berarti mas kawin milik istri, maka dia punya hak untuk melepaskan. Kan setiap orang yang punya hak boleh melepas haknya. Kan begitu ya. Misalkan orang ngutang sama kita, berarti kan kita punya hak kan? Kan kita boleh lepas, ya udah nggak apa-apa, nggak boleh lunas. Nah, boleh, kenapa? Karena hak kita. Berarti ayat ini menunjukkan sang istri memiliki hak atas mas kawin, makanya dia boleh melepaskan hak tersebut. Ya. Maka dikatakan adinallahu ta'ala lahunna fi isqatihi ba'da wujubihi. Allah mengizinkan kepada sang istri untuk menggugurkan kewajibannya yang sudah menjadi haknya. Idza ja'ala khalisa haqqihinna, dan Allah menjadikannya murni hak istri. Fatasarrafna fihi bil imda' wal isqat kaifa syi'na. Maka sang istri boleh mengambil tindakan ya, menggugurkan ataupun ya, mengambilnya, itu kembali kepada kehendaknya. Nah, tapi di sini dengan ketentuan istrinya sudah dewasa, ya udah dewasa, ya. Jadi dia sudah punya kuasa penuh atas harta yang jadi ya. Pertama balighah, dewasa, kedua aqilah,
berakal sehat, yang ketiga rasyidah, ya, mengerti tentang harta. Nah, kalau nggak baligha, kan dalam Islam itu mungkin dan sah terjadi pernikahan dengan wanita yang belum balik. Ya, begitu juga sah menikah dengan wanita yang kurang akalnya. Ya. Nah, jika terjadi demikian, tentu wanita tersebut karena belum balik atau belum dewasa atau karena kurang akalnya, maka dia tidak punya kuasa untuk melepaskan hak. Ya. Karena dalam Islam, orang-orang yang belum dewasa, belum cukup umur, atau orang-orang yang akalnya tidak sempurna atau ada kekurangan, itu tidak boleh memegang sendiri harta miliknya, tidak boleh membelanjakannya, dan tidak boleh melakukan segala macam bentuk tindakan hukum atas harta tersebut. Anak kecil nih, belum balik, belum dewasa, punya harta, warisan misalnya, itu walaupun harta itu sah milik anak kecil tadi, itu dia nggak boleh tuh belanjain, dia nggak boleh tuh melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya, nggak boleh, ya. Nah, maka di sini hak tersebut pindah ke walinya, begitu. Tapi bagi wanita yang sudah dewasa, tentu dia memiliki kebebasan, ya. Nah, siapa yang berhak ketika sang istri tidak memenuhi syarat tadi, tidak balik atau tidak berakal? Itu walinya. Siapa walinya? Yang terdekat adalah ayahnya. Nah, makanya kalimat berikutnya, au yaqwaladzi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya terdapat akad nikah. Ya kan? Nah, di sini siapa orang yang di tangannya ada akad nikah? Ya, mempelai laki atau pengantin laki dan wali. Berarti ayat ini menyebutkan wali boleh membebaskan atau melepas hak istri, tapi dengan ketentuan kalau sang istri ini status hukumnya belum dewasa atau tidak okay. Tapi kalau dewasa dan berakal tentu tidak boleh. Ini menjadi hak istri. Nah, adapun suami, auya walladzi biyadi uqdatun nikah. Nah, ini tafsiran yang paling banyak. Karena memang secara redaksi mengandung dua kemungkinan, dan orang yang di tangannya terdapat akad nikah. Karena dua orang kan. Siapa yang dimaksud? Makanya ulama beda pendapat. Ada mengatakan wali, ada mengatakan suami. Tapi pendapat yang paling kuat adalah suami. Kenapa? Karena mas kawin adalah hak antara suami dan istri. Sebagaimana istri dibolehkan melepas haknya, begitu juga suami boleh melepaskan haknya. Jadi kata suaminya, udah, mas kawin yang sudah kasih, walaupun saya punya hak setengahnya, udah saya bebasin pada semua. Boleh. Ya. Dan jika suami sudah melepaskan haknya yang setengah mas kawin tadi, maka di sini istri boleh menerima, boleh menerima dan halal menerimanya. Nah, kalau dua-duanya nggak pas gimana? Suami bilang udah nggak usah balikin, kata istri udah balikin semuanya. Udah kalau gitu tanya aja. Ya udah kalau kalian berdua nggak mau, buat siapa nih? Nah, udah gitu nyatanya. Kalau kita jadi perantaranya, ya udahlah, lu nggak mau buat gue ya. Nah, kan halal kalau emang ada akadnya, ya benar kalau emang ada akadnya gitu kan. Ya, misalkan nih kebetulan ini suami istri, ya
ada penghubungnya, apa namanya, macam belangnya gitu. Misalkan ya, ada macam belangnya misalkan ya, gitu ya. Nah, jadi kalau komunikasi lewat macam belang kan gitu, ya kan. Nah, yang laki bilang udah nggak usah dibalikin, berarti semua mas kawinnya. Gitu, kan. Kata istri, udah balikin semuanya, gue nggak mau. Gitu. Ada macam belang tanya itu, ya kan. Dia nggak mau, ya kan. Terima, lo nggak mau terima, udah buat gue aja ya. Nah, boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena harta itu harus ada pemiliknya. Kalau suami melepas nggak mau ngambil, istri melepas nggak mau ngambil, terus yang ngambil siapa? Harus ada. Jika anak soleh, kami harus ada, jangan nggak ada. Ya nggak boleh, kalau nggak membuat siapa? Gitu. Ya kan? Kan ada kisah zaman dulu begitu ya. Jadi ada orang di tanah, ya kan? Udah serah terima kan, udah bayar. Lagi gali tanah nggak sengaja ketemu emas, ya kan? Ketemu emas. Nah, pemilik tanah bilang, nah, saya kan beli tanah nggak beli emas. Udah saya balikin ya ke pemilik pertama yang jual tanah. Nih emas kamu. Oh enggak, saya jual tanah ya semua beserta isinya. Ya kan? Semua beserta isinya kan gitu kan. Nah, yang gitu enggak, tapi kan saya beli tanah nggak beli emas nih. Karena dulunya nggak mau nerima. Cuma saya lupa zamannya siapa. Jadi kisah begitu. Bawalah ke hakim, kata hakim gitu. Kamu punya laki? Iya. Kamu punya perempuan? Ya udah nikahin. Jadiin mas kawinnya. Itu kisah yang saya baca begitu. Jadi kebetulan yang satu punya anak laki, yang satu punya anak perempuan. Udah jodohin, nikahin, jadiin mas kawinnya. Selesai. Ya, cuma zaman sekarang kagak ada begitu ya. Gak ada cerita begitu zaman sekarang ya. Kalau baca cita-cita zaman dulu tuh subhanallah, orang pada masih amanah gitu ya. Zaman sekarang mana ada. Nah, tanah-tanah gue gali ke emas ya udah punya gue kan gitu. Kelar urusan kan. Atau mungkin sebaliknya, yang beli tanah jujur banget kan, ya kan. Iya udah sini, ini ngakuin juga ya. Ya kan. Padahal juga bentuk tahu ada emas di bawahnya gitu kan. Kecuali emas yang dimaksud ya emas asli, masih di dalam tanah, itu memang lain lagi ceritanya ya. Itu namanya tambang ya, emas tambang beda lagi. Tentu emas yang dimaksud emas perhiasan atau emas yang memang sudah diolah oleh manusia. Seperti itu. Jadi kita kalau kita punya hak, ya kita punya hak di tangan orang. Kalau kita lepas itu lebih baik. Tapi kalau kita ambil boleh, gitu ya. Nah hak kita, nah hak, oke. Sebesar apapun, sekecil apapun, kalau kita punya hak di tangan orang, boleh kita ambil. Tapi kalau kita lepaskan, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Ya. Jadi ketika si A berhutang, si B yang hutangin bebasin. Kalau ditutupin, kenapa tutupin yang baik-baik? Yang busuk-busuk baru ditutupin, yang bagus-bagus jangan tutupin. Gitu. Maka saya nikah apa ngumpet sih? Kok nikah ngumpet gitu? Kucing aja nikah terang-terangan lu nikah ngumpet. Tapi takut tahu. Nah, aman. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhirna bil taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma jannana bil afiyah wa salam wa akhirna bil taqwa wa istiqamah. Wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina